Oke, selamat siang teman-teman generasi hijau semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi dan dalam mood yang bahagia ya teman-teman. Karena kalau kita nggak bahagia melakukan sesuatu itu kayaknya berat banget. Jadi semoga teman-teman sehat dan juga selalu bahagia. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang belum pernah bergabung dengan program kita ngobrol-ngobrol santai ala Generation. Program kita ini kita namakan GF Talk. Jadi GF Talk itu adalah program yang dibuat khusus oleh Generation Foundation untuk teman-teman generasi hijau nih supaya teman-teman semua bertambah knowledge-nya tentang isu sustainable dan juga tentang green lifestyle. Tapi jangan khawatir teman-teman, mungkin kalau misalkan teman-teman yang mikir kok yang diomongin tentang green lifestyle ya apa tentang sampah atau tentang nggak hanya tentang sampah dan juga lingkungan aja, tapi teman-teman juga bisa menambah knowledge-nya tentang sustainable lifestyle. Kayak contohnya untuk tema di hari ini kita akan angkat tentang sustainable product. Jadi buat teman-teman yang memang lagi pengen merubah lifestyle menjadi sustainable lifestyle itu bisa banget harus nonton di ngobrol kita di siang hari ini. Oke, untuk tidak bosannya saya juga mengingatkan buat teman-teman nih yang ingin mendukung program-program Generation Foundation, teman-teman bisa banget dukung kami di kanal-kanal kami. Saya jadi kayak jualan ya. Jadi kanal kita punya beberapa kanal nih. Jadi buat teman-teman yang memang pemakai Android, yang juga pemakai iOS, dan juga buat teman-teman yang mungkin jarang pegang handphone, kita sangat open buat teman-teman supaya bisa mendukung program-program kami. Yang pertama, untuk pengguna Android. Pengguna Android juga bisa banget untuk dukung program-program kita melalui Shopee donasi. Jadi buat teman-teman yang sering belanja online nih, mungkin bisa dicek ya, karena ternyata ada kanal donasi loh, ada fitur donasi. Jadi buat teman-teman yang kebanyakan poin mungkin bisa juga buat mendukung kami melalui poin-poin tersebut di Shopee donasi. Dan FYI juga nih, kalau misalkan Shopee donasi ini ternyata baru support hanya di Android. Jadi kalau untuk pengguna iOS kayaknya belum bisa menggunakan Shopee donasi, tapi jangan berkecil hati nih buat teman-teman yang pengguna iOS, teman-teman pengguna iOS bisa juga mendukung kami melalui aplikasi Gojek donasi. Jadi tapi hanya untuk iOS ya, karena sebagai pengguna Android saya tidak menemukan fitur donasi di aplikasi Gojek saya. Jadi baru bisa dipakai oleh pengguna iOS aja. Jadi jadi buat pengguna iOS kalau misalkan tidak bisa mendukung kami di Shopee donasi, teman-teman bisa bisa dukung kami di Gojek donasi. Nah, untuk teman-teman yang memang kayaknya jarang megang handphone tapi sering laptop, teman-teman bisa juga dukung kami melalui platform crowdfunding kita yaitu di kitabisa.com/generationid. Jadi teman-teman bisa cek-cek juga nih program-program kami apa aja sih. Nanti teman-teman bisa langsung lihat aja. Begitu. Oke, wah sudah banyak ya yang bergabung. Halo semuanya yang baru bergabung. Sebelum kita mulai, saya juga mau FYI buat teman-teman yang sudah ikut giveaway kemarin. Jangan kemana-mana, pantengin terus giveaway kita sampai selesai. Karena nanti di akhir acara kita akan umumkan 3 pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan saldo e-money masing-masing 50.000. Jadi lumayan ya buat jajan-jajan. Oke. Oke, sebelum kita invite narasumber kita di siang hari ini, mungkin teman-teman pengen tahu nih dari judulnya aja nih, Sustainable Products for Environmental Impact. Jadi memang yang akan kita undang di siang hari ini adalah salah satu CEO dari e-commerce yang memang sedang hits di kalangan kalau dibilang. Mungkin buat teman-teman yang memang sudah menerapkan sustainable living itu sangat tahu dan familiar banget akan e-commerce ini. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu sejarahnya atau mungkin step-stepnya seperti apa, yang ingin mungkin bisa menular ya, pengen buka e-commerce sejenis juga untuk mendukung lingkungan kita untuk tidak menghasilkan sampah. Oke, akan kita undang langsung ya biar tidak terlalu banyak bicara, saya juga. Halo, halo. Halo Mbak Tias. Halo Mbak. Sorry nih, soalnya agak ngehead. Iya nggak apa-apa. Thank you for waiting. Halo, apa kabar Mbak Tias? Hai,
Halo, halo, iya. Halo, Suara saya halo. masuk gak, Mbak? Kan? Oke, Masuk, masuk. Kayak oke. agak ke Iya, delay soalnya sedikit kayaknya karena gitu. cuaca juga ya, mungkin ya. Hai, hai. Iya, Oh, di di sana sini lagi hujan ya? baru Di sini hujan masih sebentar, cerah sih. tapi tetap mengganggu koneksi ya. Hujan ya? Ini di Kita mana sih kantornya di location? Di Bandung, mana? tapi Di kita Bandung juga ya? punya kantor di Jakarta kok, Mbak. Cuman karena sekarang saya di Bandung, jadi ya mengikuti cuaca Bandung. Iya, Enak betul. dong, lagi Dingin-dingin dingin. ini ya, bikin lapar terus ya, Mbak ya. Bikin Iya, lapar dan betul. bikin Apa pengen kabar nih, tidur Mbak ya? Tia? Baik, Kabar alhamdulillah. baik, Kabar. alhamdulillah. Saya merasa seperti kembaran Mbak Tias dengan rambut yang sama ya, Mbak. Iya, kita sama rambutnya pas di poster juga. Kok kayak mirip ya rambut-rambutnya juga gitu. Pas banget ya. Irit sampo Praktis kan, Pak betul. Sampo. Oke, Mbak Tias, saya mau udah nanya kabar juga nih, Mbak Tias. Sebelum kita ngobrol-ngobrol apa ya, ulik-ulik tentang sustaination, saya mau tanya nih, bukan mau tanya sih, saya mau mengucapkan congratulations buat Mbak Tias yang kemarin sudah launching bukunya ya, ye. Buku kedua, bu, bu, buku kedua ya, Mbak ya? Buku kedua, tapi ini buku anak pertama. Jadi yang pertama kan bukunya buku teks dewasa. Nah, ini yang buku yang kedua, tapi ini buku anak. Jadi sebenarnya buku anak Gimana Mbak perasaannya pertama. akhirnya punya Pengalamannya buku beda. anak nih? Karena memang nggak tahu sih kalau mungkin saya juga tidak memperhatikan tentang buku anak yang membahas isu-isu yang seperti yang Mbak di buku Mbak ya. Tapi kayaknya jarang juga ya Mbak ya untuk buku anak yang memang apa ya mengeducate anak-anak untuk akan isu lingkungan juga. Terus ada audionya juga, itu keren banget sih. Gimana Mbak perasaannya Mbak? Thank you. Gimana perasaannya akhirnya nih punya Kenapa? buku anak nih walaupun kayak aduh pertama ya kalau dibilang. Seneng banget sih, perasaannya seneng banget. Tapi sebenarnya lebih masih kedek-dekan soalnya bukunya kan sekarang masih pre-order. Hari ini pre-order terakhir, harga khusus, jadi harganya juga dibikinnya nggak terlalu mahal, harganya 115.000, tapi Hari sampai ini. tanggal 8 Oktober, which is 1.000, jadi 100.000 kemudian. Iya, mungkin buat teman-teman ya yang apa supaya mau Terus harganya masih promo bisa hari ini terakhir ya, Mbak. iya. Nah, sebenarnya lebih deg-degan nanti sih pas bukunya diterima sama teman-teman itu lebih deg-degan karena kemarin kan kita bikin apa namanya, bikin beberapa yang bukan sampel sih sebenarnya udah cetak, udah siap dibaca juga in a very small quantity kita kirim ke beberapa teman. Nah, itu feedbacknya sih bagus, alhamdulillah. Masih deg-degan juga, pengennya sih harapannya buku ini bisa diterima banyak anak-anak sama orang dewasa juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke reaksi tentang ini masih karena masih ongoing, bukunya Iya belum sih, memang diterima, pasti jadi masih deg-degan. penasaran ya review-reviewnya seperti apa gitu kan. Jadi lebih ke situ ya, deg-degan saya jadi merasakan deg-degan padahal bukan saya yang penulis bukunya ya. Iya, jadi bukunya udah aku tulis dari awal Januari sih, jadi Januari dari awal tahun ini. Jadi sebenarnya ya karena ini buku pertama juga, terus pengalaman pertama, jadi Iya kayak ya. ini banget aja sih. Semoga Personal ya. reviewnya baik-baik ya Mbak ya, dan semoga teman-teman yang beli juga dan bermanfaat juga buat adik-adik kecil ya yang memang pengen tahu nih buku yang berbeda dari buku anak lainnya gitu. Mungkin kita Nih. ngobrol-ngobrolin soal buku Mbak dulu kali ya, karena memang momentum banget nih lagi apa baru-baru lagi angot-angotnya lah gitu. Mungkin bisa diceritain nih Mbak ke teman-teman Iya betul. Anget-anget Mungkin ya. bisa diceritain nih Mbak ke teman-teman generasi hijau buku Ramuan Ajaib Penyelamat Negeri ini tuh tentang apa sih Mbak? Kalau nggak apa menjelaskan tentang apa gitu. Terus
bedanya apa sih dengan buku anak lainnya gitu. Oke, siap. Let me get the book ya, bentar. I'm back. Jadi buku ramuan loh yang diomongin. Biar teman-teman. Nah, Tara. Diomongin dari tadi, I think 40 halaman gitu. Jadi sebenarnya ini bukunya tentang jadi sebenarnya tentang ajakan dan apa sih namanya, ya basically tentang mengompos lah, pentingnya mengompos gitu. Tapi aku tuh pengen anak-anak kan sebenarnya untuk terlibat. Selama ini kan Sustaination ya kita mengedukasi orang-orang dewasa gitu kan. Sebelumnya kan aku punya buku dewasa nih, yang ini. Ini tahun lalu. Nah, terus aku pengen punya project buat anak-anak. Jadi mulai awal tahun lalu aku mengontak sebuah penerbit yang ada di Bandung juga. Jadi di Bandung ini kontak terus menawarkan ide ini, bisa nggak sih aku pengen bikin nih buku tentang mengompos. Nah itu kan sebenarnya dari segi tema aja udah sangat-sangat spesifik kan, nggak tahu nih bakal laku atau enggak. Gitu kan kayak karena kan yang beli orang tuanya beli atau enggak gitu. Kalau misalnya temanya kayak mengompos, aku kan nggak mau ngompos, ngapain aku beli ini buat anakku ya, bisa juga kayaknya nggak lama tuh, kayak sekitar 2 bulan 3 bulan tuh cuman 2 bulanan deh kayaknya, 2 bulanan tuh cuman brainstorm tentang idenya, ceritanya mau dibikin apa gitu. Jadi awalnya maunya settingnya rumah biasa gitu, jadi emang real station gitu. Terus kayaknya kok kurang seru gitu ya. Terus selama ini tuh identik sama perempuan gitu, jadi cuman perempuan doang nih yang ngompos, padahal bapak-bapak juga bisa gitu ngompos kan. Akhirnya yaudah dibikin aja dia kayak magical gitu. Awalnya masih agak normal ya, jadi magical aja dibilangnya, pakai ember ajaib, pakai harta karun gitu. Terus lama-lama makin liar. Udahlah kita bikin dongeng aja sekali gitu, bikin dongeng yang jadinya tuh bener-bener apa sih namanya, bener-bener tokohnya tuh fiktif ya, emang fiktif sih, tapi maksudnya lebih ke negara ya, bukan settingnya tuh bukan settingan sehari-hari gitu, tapi kayak di sebuah negeri. Ini ceritanya ada sebuah negeri namanya Loh Jinawi. Loh Jinawi tahu ya, Gemaripa Loh Jinawi. Jadi itu sebenarnya gambaran tentang Indonesia sih sebenarnya aku bikinnya. Jadi negeri tanah Loh Jinawi gitu ya. Terus ada Empu Tantu, ini namanya Empu Tantu, dari Empu Tantu kita terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika dengan kitab Sutasoma gitu. Nah di buku ini tuh juga si Empu ini dia punya buku, dia punya kitab bumi namanya. Terus ada tokoh utamanya ini Rima, yang cewek ada Rima. Ceritanya di negeri ini suatu hari itu dia kering gitu, yang tadinya tanahnya subur dan berlimpah tiba-tiba kering karena si empunya pergi gitu. Empunya ini ternyata bikin ramuan ajaib setiap hari buat tumbuh-tumbuhan di negeri itu. Terus karena empunya pergi, nggak ada yang bikin ramuan ajaib kan, akhirnya si Rima dan Rimba ini kayak berusaha untuk solving the issue lah gitu, kayak gitu sih. Jadi yang namanya ramuan ajaib itu adalah kompos gitu, cara bikin kompos. Jadi kita ngajak anak-anak untuk aware gitu tentang mengompos, tapi tanpa mengeluarkan satu kata kompos pun gitu. Jadi kamu nggak akan nemu kata kompos di dalam sini. Di bagian belakang ini itu adalah pupuk kompos, itu baru di belakangnya ini buat orang tuanya gitu. Jadi kita benar-benar kayak apa sih, you're telling someone to compose without telling someone to compose. Itu kan seru banget sih sekarang ya kayak gitu. Iya, ini kayaknya sinyal saya kayaknya ya yang rada lep-lepan. Tapi tadi saya seru banget walaupun secara singkat ya, Mbak Tias tadi menceritakan, tapi kayak wah seru banget dan Indonesia banget ya Mbak ya. Nama-namanya juga, karakter-karakternya juga gitu kan, dan itu isu yang terpenting yaitu ya tadi gitu, kita mengajarkan kompos tanpa ada kata kompos itu sendiri ya, karena mungkin anak-anak apa sih kompos gitu kan, jadi memang butuh prosesnya itu sendiri ya. Kayak anak usia 4 tahun gitu, anak aku tuh dia nggak tahu kompos apaan sih gitu ya. Kita harus menggunakan term lebih sederhana ya. Ini tuh sesuatu hal yang ajaib, emang ajaib.
kita taruh pupuk Iya, kompos betul-betul. itu subur kan, ajaib kan. Wah, Jadi seru kita banget. bilangnya tuh Tapi kalau boleh tahu nih, Mbak, kan nggak tahu gitu. nih, saya rada soto ya, soalnya saya ngelihat review, sedikit review juga nih. Itu bisa connect ke audionya juga ya, Mbak ya, di bukunya itu sendiri. Nggak bisa. Sebenarnya ini nggak cuma buku cerita Wah, ya, jadi seru banget. tengah-tengah itu ada gamesnya. Jadi aku tuh suka banget buku anak search and found gitu, search and find ya apa sih? Jadi kayak di dalamnya itu ada games Hmm. buat nyari gitu. Kayak ini tuh, bantu Rima dan Rimba menemukan barang-barang gitu kan. Jadi kayak kamu disuruh cari nih barang-barang ini. Dan ini tuh susah banget ya karena Hmm. barangnya banyak gitu. Emang sengaja sih dibikin susah. Nah, terus ada QR code juga. Ada QR code, kamu bisa scan. Jadi ceritanya kamu bikin Oh ramuan gitu. aja harus dipakein mantra. Dan FYI mantra ini dia Oh, Mbak Tiasnya love. Oke, baik. Aduh, lagi seru-serunya lagi. Aduh, kok jadi saya yang antusias ya? Sebentar ya. Wah, seru banget ya. Padahal baru ngobrolin bukunya aja nih, buku dari Mbak Tias. Mbak Tias ini adalah ya tadi ya, Mbak Tiasnya adalah CEO dari Sustaination. Iya betul banget. Aku juga tadi ngedengar ini juga kayak seneng banget, kayak pengen beli buat diri sendiri gitu. Karena kan ada gamesnya juga, terus ada QR code yang memang, aduh tadi pas ngomongin QR code-nya malah putus ya. Sayang sekali. Sebenarnya teman-teman ini kita sambil nunggu Mbak Tias connect lagi. Sambil menunggu Mbak Tias join lagi, mungkin teman-teman yang tadi kelewatan nih, kita tadi baru membahas tentang buku anak yang baru dibuat sama Mbak Tias ya. Jadi Mbak Tias ini tuh sedang menceritakan di bukunya itu ada apa aja sih dan ceritanya tentang apa gitu. Dan tadi itu baru ke apa namanya? Baru menceritakan itu, toto koneksinya lost gitu. Jadi harap bersabar ya teman-teman. Halo Mbak Tias. halo, aduh, Kok handphoneku kita tiba-tiba nggak? mati. Iya, aduh, itu kan apa ya, bukan apa ya, tanggung itu loh Mbak, lagi seru-serunya tuh, Mbak Dias kemana? Saya jadi khawatir. Ya, jadi panas gitu kan. Katanya overheat, aneh banget. Padahal nggak kenapa-napa, ya begitulah. Sorry Ya ampun. banget nih Iya, nggak apa-apa, nggak punya. apa-apa. Iya, lanjut aja Mbak, kita lagi antusias banget. Tadi teman-teman juga kayak, iya lagi antusias banget Mbak Tiasnya lab. Ini anyway, jadi buku ini tuh ada semacam kayak kalau kamu bikin ramuan ajaib itu kita bikinnya pakai mantra. Jadi mantra tuh sebenarnya kita kan dengernya mantra tuh kayak konotasinya tuh konotasi negatif kan. Kayak Iya. mantra tuh kayak mistis negatif gitu. Tapi sebenarnya if you look back gitu ya di KBBI gitu ya, misalnya kamu lihat gitu, mantra tuh sebenarnya salah satu jenis sastra Indonesia. Menarik ya. Iya sih, menarik Jadi salah banget. satu mungkin kalau ada anak-anak, mantra itu salah satu sastra Indonesia, diakui sebagai sastra ya. Jadi di sini Ya. kita bilang kamu mesti menyanyikan mantra gitu supaya kan ramuannya ajaib kan. Jadi kamu aduk-aduk sambil nyanyi mantranya itu. Nah, ini kamu bisa scan code barcode-nya di sini buat nyanyiin bareng-bareng. Jadi ini nyambung ke lagunya sama video animasinya gitu di YouTube. Jadi bisa sambil nyanyi. Oh, oh keren banget. Saya jadi mau beli nih jadinya buat saya sendiri kayaknya. Seru banget sih Mbak. Aku tuh sangat menikmati proses penulisannya karena aku masukin banyak banget unsur-unsur Indonesia yang mana aku tuh suka banget, dari mulai tokoh-tokohnya, dari mulai aksen-aksennya, terus ya itu tadi kayak mantra, hal yang sebenarnya terdengar konotasinya negatif padahal sebenarnya itu karya sastra gitu kan. Aku ingat Iya, banget iya. soalnya dulu aku pelajaran bahasa Indonesia waktu SMP karya sastra salah satunya tuh mantra. Aku inget banget karena aku seneng banget waktu itu. Jadi kita baca mantra dalam kelas kan kita tahunya mantra tuh kayak dukun gitu kan. Iya, iya betul-betul. Sesuatu yang magic. Iya makanya, jadi aku seneng banget, aku sangat-sangat menikmati sih proses penulisannya. Terus seneng banget juga di kayak di apa sih divisualisasikan sama ilustratornya juga sangat-sangat ini ya, membuat cerita ini tuh sangat-sangat hidup gitu. Iya betul. Aku juga ngeliat tadi sampulnya juga Indonesianya tuh dapat banget gitu loh Mbak feel-nya. Jadi kayak bukan yang warna yang gimana gitu, bener-bener Indonesia gitu. Jadi kayaknya itu dari Mm-mm. sampul aja sih sebetulnya kayak udah dapet ya buat saya pribadi aja yang orang dewasa aja bisa, wah ini buku Indonesia ini gitu kan. Dan judulnya juga catchy banget kan. Ya, Mungkin benar-benar banget. Aduh, device-ku tuh overheat, aku nggak ngerti, kayak aku mesti ganti handphone. Nanti kalau hilang lagi, maaf ya teman-teman, aku lagi berusaha login. Aku nggak tahu passwordnya soalnya.
Pantes tadi lama gitu. Mbak Tias kemana ya? Takutnya dari aku udah seuzon gitu. Ini dari koneksi aku nggak ya gitu kan? Oke, kita lanjut lagi nih Mbak cerita mumpung lagi ngebahas buku. Mungkin tadi kan Mbak cerita ya kalau penulisan buku, penyusunan buku ini sendiri itu dari Januari. Mungkin bisa diceritain Mbak awal mula kenapa pengen apa ya namanya membuat buku anak gitu. Terus kenapa kalau dari Januari rilisnya sekarang berarti sekitar 10 9 bulan lah ya, Oktober nggak dihitung. Nah, itu tuh prosesnya seperti apa sih Mbak dari awal ide, bahkan dari penulisan, terus ide cerita kayak gitu-gitu sampai dicetak itu sendiri mungkin bisa dibagikan ke teman-teman generasi hijau Mbak. Iya, jadi sebenarnya sih tadi ini ya aku bilang, jadi sebenarnya nggak Januari banget sih, mungkin akhir Januari atau Februari gitu ya, aku lupa awal Februari gitu, aku sih sebenarnya, tapi awal tahun lah Januari Februari agak lucu, cuman memang itu dari concernku terhadap generasi selanjutnya ya, karena kan kalau biasanya kalau kita ngomongin di Sustaination kita kan selalu bikin edukasi yang untuk orang-orang dewasa gitu ya, yang dimengerti sama Iya, betul, banyak-banyak betul. orang. Nah, cuman kadang-kadang itu kita lupa gitu bahwa ada juga nih anak-anak yang gampang di shape gitu. Maksudnya aku ngerasain juga sama anak aku kan, dia tuh udah bisa tuh kayak kalau misalnya buang kulit pisang kemana itu mesti kompos. Kalau Hmm, misalnya punya packaging itu mesti dicuci dulu, dikeringin, kemudian didaur ulang. Dia tuh bisa gitu. Maksudnya anak 4 tahun tuh bisa banget gitu dibentuk seperti itu gitu. Dan iya. kadang-kadang itu apa namanya? Kadang-kadang tuh anak-anak tuh bisa malah ngasih tahu orang tuanya gitu. Jadi kita Hmm, hmm, masuk hmm. bisa kita masukkan lewat anak-anak, kemudian dia menyampaikan ke orang tuanya gitu. Harapannya sih gitu ya. Jadi Iya. uh, apa namanya sebuah project yang apa ya pengen melibatkan anak-anak Indonesia supaya mereka tuh aware gitu dengan persoalan hadapi gitu di sekarang ini gitu di apa di masa mereka kan gitu maksudnya kan Iya, mereka betul. yang mereka yang akibatnya lebih besar daripada generasi kita sendiri gitu. Hmm, hmm. Jadi I just want to make sure kalau generasi di bawah kita maksudnya di mana di anak-anak ini tuh mereka tahu gitu bahwa mereka akan menghadapi quote and quote bencana lingkungan ini kan karena ulah kita gitu, Iya, ulah bapak ibunya gitu. betul. Kasihan. Make sih gitu. Oke. Aku takut delay nih Mbak, jadi aku nunggu Mbak diem dulu. Ya enggak ya udah sih jadi dari situ kenalan sama salah satu penerbit namanya Little Quokka ini dari Bandung penerbit lokal gitu aku memang senang banget sama buku-bukunya dan mereka tuh memang value-nya value yang Indonesia banget gitu ya. Jadi sebelumnya mereka juga punya buku tentang berkebun, tentang jajanan Nusantara gitu ya. Dan bagus banget, gitu aku suka banget dengan value yang mereka carry gitu. Akhirnya aku coba kontak, kenalan, terus ternyata mereka menyambut dengan hangat gitu. Kayak, wow ideku disambut dengan hangat. Kan, duh siapa sih yang mau ngomongin kompos gitu. Dan itu waktu itu belum kepikiran soal dongeng ya. Terus along the way kita brainstorm segala macam terus aku menyetuskan aja udah sekalian aja kita bikin dongeng gitu kalau emang nggak mau nyebutin Iya, kompos kita bikin aja sebuah negeri yang kita hayalkan aja bersama kan emang biar seru betul-betul. aja biar berimajinasi gitu kayak aku masih inget banget dulu kan suka banget gitu berimajinasi pas lagi kecil cuman pas udah gede udah tumpul imajinasi. Iya, iya. Di situ akhirnya wah terus ternyata mereka juga seneng banget dapat ide dongeng karena sebelum-sebelumnya mereka based on real story gitu settingnya di kebun terus Hmm, narasi ibu ke anak terus jajanan Nusantara itu kan jajanan Indonesia yang memang beneran ada nah ini jadi hmm. buat mereka challenge baru juga gitu untuk menerbitkan sebuah buku yang cerita itu dongeng yang nggak ada Iya, gitu dia folklore aku seneng banget folklore itu Indonesia banget gitu pokoknya iya, seneng iya. banget deh Nusa fun banget. Tapi kalau aku potong dulu ya Mbak ya. Kalau misalkan untuk penyusunan si buku dongeng ini sendiri itu apa sempat buntu nggak sih Mbak? Apa ya udah saking liarnya nih ya udahlah ngalir aja udah. Pokoknya nih hayalan-hayalannya harus udah langsung ke wujud dengan tulisan-tulisan Mbak gitu. Enggak sih, sempet juga buntu lah. Sempet itu aku revisi naskahnya 3 kali
Terus Mm-mm. aku juga bikin kayak akhirnya revisinya 2 kali naskahnya. Habis revisi 2 kali, aku akhirnya udahlah capek nulis dulu lah sampai di approve. Terus udah approve baru tuh bikin naskah. Jadi naskahnya ganti 3 kali sebenarnya. Terus melalui banyak nama juga. Jadi awalnya namanya bukan Rima Rimba. Terus empunya juga tadinya kayak aduh siapa empu siapa. Jadi iya ganti naskahnya aja sampai 3 kali. Karena buntu banget soalnya apa nih kan, karena pengennya ngomongin soal kompos tapi nggak mau nyebutin kompos sama sekali, itu kan challenge banget gitu. Iya, betul. Betul banget. Kalau boleh tahu nih Mbak, dari buku yang sekarang sama buku yang sebelumnya, yang Sustaination itu lebih challenge yang mana Mbak? Emang sih walaupun dari genre-nya udah beda ya, yang satu buku anak, yang satu ya dewasa lah ya masuknya gitu. Itu challenge-nya pasti beda-beda. Gimana sih Mbak challenge-nya sendiri? Ya, dua-duanya sama-sama challenging. Jadi kan Betul emang sih. kan kayak blogging gitu. Pun jurusan S2-nya juga jurusan yang agak banyak bacot gitu. Maksudnya nulis, maksudnya social science lah, bilangnya nggak terlalu engineering banget gitu, walaupun sekolahnya di engineering university gitu ya. Jadi sebenarnya suka banget nulis itu, cuman membawa kalau yang buku yang Sustaination yang buat orang dewasa ini, challenge-nya itu sebenarnya adalah gimana kamu bisa menuangkan isu-isu yang soal lingkungan, tapi dengan kata-kata yang sederhana, mudah ditangkap sama orang kebanyakan dan actionable gitu. Jadi langsung bisa Iya. dilakukan gitu. Kayak Betul-betul. ya pengen kayak gitu. Tapi aku baca buku ini tuh kayak apa ya? Kayak kamu langsung bisa gitu. Oh, kayak gini langsung bikin gitu. Oh, kayak gini langsung praktekin gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Gitu. Jadi kayak catatan aku pengennya kayak gitu. Nah, terus di buku pertama ini aku dibantu sama Mbak Putih Puar. Ini juga banyak banget feedback dari dia bilang kayak apa ya? Kayak ini kayaknya susah nih ditangkap sama orang kebanyakan gitu kan. Buat aku yang early susah gitu. Jangan Iya, kalau betul-betul. misalnya kayaknya mesti disederhanakan lagi. Terus dibantu juga nih sama ilustrasinya Mbak Putih, itu sangat-sangat menyenangkan banget, dia manusiawi gitu loh. Maksudnya kayak tuh Iya, jadi ada iya. kayak gitu ilustrasinya sama Mbak Putih gitu. Jadi challenge-nya itu sih kalau buku ini. Tapi kalau dari segi penulisan naskah sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, karena sebenarnya ini journey-ku juga, ini perjalananku untuk hidup minim sampah. Jadi aku rangkum aja di sini gitu perjalanannya gitu. Jadi dari segi naskah sih nggak gimana-gimana, tapi dari segi membahasakan, terus practicability, praktisnya gitu ya, apa actionable points-nya itu aku pengen bikin ini terus langsung melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau buku anak, challenge-nya itu tadi, karena ini buku anak pertama aku tuh kayak nggak kebayang gitu, ini harus ditulis gimana, terus ilustrasinya harus gimana, kayak gitu kan. Jadi bingung aja gitu, walaupun aku suka banget buku-buku anak, aku kayak yang suka beli buku anak kayaknya aku deh, bukan bukan anakku. Karena ngeliatin ilustrasi dan ngeliatin ilustrasi itu aku suka banget gitu, gambar-gambar bagus kan. Walaupun aku nggak bisa gambar, aku enjoy gitu ngeliatin gambar bagus gitu. Gimana supaya bikin message-nya nyampe gitu ya, value-nya nyampe, tapi nggak boleh kepanjangan gitu kan. Tapi harus seru gitu. Betul-betul. Nggak seru tuh anak-anak kan bosen kan, kayak buku apaan ini gitu. Dan ada anak aku tuh bosen sama buku, salah beberapa buku kayak dia nggak suka buku itu karena bosen gitu, walaupun gambarnya bagus tuh ada kayak gitu. Jadi harus dibikin seru, harus dibikin apa ya, melir gitu flow-nya, terus tapi kita juga harus memastikan. Nge-freeze lagi Mbak Tias. Mbak Tias. Oke, kayaknya kendala lagi ya dari Mbak Tias. Oh my God. Oke, baik. Mari kita
Undang lagi. Aduh teman-teman, maaf ya di Jumat ini tuh kayak banyak banget hambatan. Ya koneksi ya, namanya juga live teman-teman menggunakan internet. Jadi ya beginilah. Seru banget padahal lagi seru-serunya ngebahas tentang buku. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah atau sudah punya bukunya Mbak Tias bisa komen juga ya di kolom komentar. Halo, Hai, aku ya ampun. guys ya. Kita ini ujian sekali ya kita live sore. Akhirnya. Lagi seru banget ngobrolnya. Iya, aduh ini koneksinya nggak ini ya, nggak bisa ditolerir banget. Mungkin tadi ya yang Mbak sampaikan gitu, kalau misalkan Mbak suka banget ngoleksi buku anak. Nah, apakah memang itu sengaja, apa karena memang pengen bikin buku anak atau memang ya emang suka dari sebelum-sebelumnya gitu? Enggak sih, jadi dulu waktu aku tinggal di Belanda, kita tuh punya free access library kan. Jadi dalam 2 minggu tuh kita bisa pinjem 6 buku anak sekaligus gitu. Nah itu bukunya Wow. macam-macam. Jadi aku kenalin lah buku ini sama buat anakku kan. Anakku dari umur 6 bulan juga dia udah ke library gitu. Tiap 2 minggu sekali kita Wow. store ganti-ganti buku Hmm. gitu. Jadi sebenarnya kita enjoy gitu dengan buku. Aku pengen menumbuhkan minat baca juga sih ke anak aku gitu. Dan alhamdulillah itu terjadi ya, dia suka banget gitu sama buku. Tapi pas ke Indonesia kan kemudian jreng, nggak ada library ya. Iya Maksudnya betul. aku nggak tahu gitu di sini tuh library kayak gimana gitu, perpustakaan. Akhirnya ya memang harus beli gitu. Dan aku banyak beli bukunya sih waktu aku tinggal di Belanda itu banyak banget yang jual second hand sih, second hand bagus-bagus kayak cuman Hmm. 30 ribuan gitu, 2 euro ya, sekitar 30-40 ribu tuh udah dapat bagus-bagus banget. Jadi aku banyak beli waktu tuh di sana second hand gitu untuk dibawa ke sini. Nah terus pas nyampe sini sih akhirnya searching-searching juga lah ya untuk buku-buku yang bagus, yang sesuai dengan value keluarga yang aku anut di sini di rumah, untuk kemudian aku beli dan aku bacakan buat dia. Sebenarnya bukan ngoleksi ya, kalau aku bilang bukan ngoleksi banget gitu, karena ya dibilang banyak sih nggak juga gitu, belum belum bisa sih dibilang kita punya library gitu, nggak bisa juga gitu. Dan ada buku-buku yang kayak ya udah aku terapin ke anakku dan ke aku sendiri one in one out kan, maksudnya aku pengen Ya. galeri bukunya segitu aja gitu karena rumahnya terbatas kan, jadi ketika kita beli buku dua ya harus ada dua yang di share ke orang gitu, entah ke Iya. adik sepupu atau ke siapa gitu, atau ya udah kita jual aja gitu. Ada beberapa buku yang masih bagus-bagus banget, ya udah aku jual aja gitu dengan harga setengahnya gitu, tuh ada aja sih yang beli Iya sih gitu. memang di di Indonesia ya, di Jakarta apalagi yang ibu kota aja masih jarang ya Mbak ya ditemukan adanya perpustakaan umum apalagi yang ada buku anaknya gitu Ya, kan. ada Di sih ke cuma dewasa jauh juga kali ya. di karena nggak accessible ke apa ya ke semua area juga sih Mbak ya. Jadi mungkin itu. Oh, Jadi ujung-ujungnya ya itu kayak tadi Mbak Tias ya. Jadi kayak beli ya nanti kalau ada yang baru ya dijual atau mungkin dikasih ke ya, orang biar lebih bermanfaat ya Mbak ya. iya betul. Seru-seru Jadi banget sih. ya, rak buku dia segitu aja gitu. Kalau nambah lagi kan pusing ya. Rumahnya segini-segini aja rak bukunya nambah. Betul betul betul. Beda cerita kalau mungkin ada areanya lebih besar itu kayaknya bakal jadi perpustakaan sendiri ya Mbak ya. Bisa jadi, bisa jadi. Rebutan Oke, sama menarik. soalnya kita juga suka baca buku kan. Terus kayak kalau kita jual bekas sih biasanya kayak oh ini udah nggak dibaca lagi gitu, kita jual aja gitu. Kan suka ada tuh sekarang online mereka bisa jualin buku Iya, kita gitu. betul Tapi betul. kalau Mungkin menurut buat teman-teman, suka biasanya kalau kita baca buku, biasanya aku sama suamiku ya itu biasanya kalau kita baca buku, bukunya mulus gitu sih, kecuali buku yang kita suka banget kita coret-coret. Terus nggak boleh iya dipinjem. betul. Waduh, itu mah ini ya, kayak apa ya namanya ya, nggak bisa dibagikan ke yang lain ya. Itu kayaknya ada ramuan tertentu di dalamnya gitu. Oke, menarik. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kan di buku yang pertama itu Mbak bilang ya apa namanya ya, memang penyampaian lebih actionable gitu kan buat mungkin buat teman-teman yang lebih dewasa gitu. Nah, awal mulanya itu memang karena dari apa ya, dari blog Mbak Tias diwujudkan dalam bentuk buku atau ada tambahan lain karena Mbak Tias aktif banget ya blognya itu juga sempat baca-baca juga dari awal Mbak Tias apa namanya mulai menggunakan menstrual cup kayak gitu-gitu saya juga sempat baca. Nah, itu gimana tuh Mbak kalau untuk buku yang pertamanya?
Iya, jadi kalau buku pertama aku itu sebenarnya itu rezeki ya. I got lucky aja sih itu. Jadi waktu itu kan memang Sustaination tuh aku handle sendiri, jadi belum ada timnya. Dan emang aku suka gitu nulisin perjalanan aku untuk mengurangi sampah di rumah gitu. Karena back then tahun 2018 itu isu tentang zero waste ini tuh memang terkenalnya tuh di luar negeri ya. Terus majority of the articles itu written in English gitu. Jadi kayak ditulis dalam bahasa Inggris. Video YouTube pun kebanyakan ya orang luar negeri gitu, orang-orang bule lah Iya. gitu. Padahal kan sebenarnya Mm-mm. Indonesia juga menghadapi permasalahan yang sama. Kita dapat sampah udah Betul. dari 1 tahun yang lalu gitu kan. Tapi Mm-mm. somehow informasi ini tuh tidak tertuang dalam bahasa Indonesia. Jadi kenapa waktu itu aku tulis bikin Sustaination tuh karena itu aku merasa knowledge yang ada di Indonesia itu masih kurang sekali gitu ya. Ada sih banyak gitu organisasi-organisasi kayak Green Ration gitu kan, banyak gitu Mm-mm. kan. Cuman nggak ada satu apa ya website yang menuliskan itu in an actionable actionable inilah apa sih namanya points gitu yang bisa langsung dipraktekin di sama orang-orang di rumah gitu. Jadi goalnya sebenarnya itu Mm-mm. dan kenapa blognya tuh bahasa Indonesia. Nah dari situ kan aku rajin banget tuh nulis kayak seminggu minimal sekali deh dulu tuh. Sekarang habis itu Wow. jadi bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tapi minimal tuh seminggu sekali gitu. Ada di blog itu. Jadi nulis apa aja gitu yang aku praktekin di rumah gitu findings gitu-gitu kan knowledge gitu aku share. Nah terus kemudian penerbit ini kan diterbitin penerbit gede nih 3 serangkai. Mm-mm. Jadi suatu hari kayaknya ada salah satu orang 3 serangkai yang ngikutin Sustaination terus seneng sama tulisan aku. Jadi tuh Mm-mm. alhamdulillah banget sih gitu. Jadi waktu itu langsung dikontak terus Mbak Tias mau bikin buku atau enggak gitu. Ya mau lah gitu siapa yang enggak gitu kan. Ya mau lah Gayung gitu bersambut. ya mau banget gitu. Kenapa sih kok mau gitu kan? Maksudnya ya karena ini kesempatan aku untuk memberikan ilmu knowledge ini menyebarkan knowledge ini isu ini tuh ke lebih banyak orang gitu karena dengan buku cetak ini kan ini tuh ada di toko buku kalian bisa temuin di Gramedia di Togamas waktu tahun lalu ya jadi tuh tersebar di toko buku yang mana orang tuh bisa ngeliat gitu di toko buku di rak Mm-mm. terus mereka bisa decide beli gitu kan yang mana Iya. apa ya itu tuh bisa grab orang yang tadinya nggak tahu Sustaination terus jadi tahu gitu tentang sustainable living gitu. Jadi waktu tahun 2018 2019 itu kan lagi happening banget sedotan sedotan stainless steel Iya. cutleries gitu ya. Makanya di sini judulnya Zero Waste itu bukan hanya tentang mengganti sedotan plastik, it's way deeper than that gitu. Jadi Mm-mm. emang judulnya rada-rada ngeselin ya, kayak ngejek orang gitu ya. Tapi that's the Iya, purpose iya. sih, biar orang tuh sadar gitu, hey gitu. Maksudnya jangan stop dengan tidak menggunakan sedotan plastik. There's a lot of Iya. things yang we can Mhm. do gitu kan di situ sih Iya. dan ini sebenarnya kumpulan apa sih namanya blogging aku. Jadi beberapa memang ada di blognya Sustaination, tapi ini versi yang jauh lebih lengkap. Jadi ada artikel-artikel yang aku emang nggak tulisin di blog di buku ini kayak cara nyimpen sayur, cara Hmm. bikin kaldu sayur, terus cara ngompos gitu kan itu tuh detail banget di sini gitu step by step gitu yang aku nggak tulisin di mana di blog Blog. gitu. Mhm. Jadi itu Wow, benar-benar menarik sekali alhamdulillah ya. banget berterima kasih Iya ya. Pas rangkai banget ya, Mbak ya. Pas banget lagi apa namanya? Lagi rutin-rutinnya dalam seminggu nulis tuh tahu wah ada tawaran gitu kan. Jadi makin semangat kan buat melengkapi tulisannya supaya bisa jadi buku. iya Seru iya seru seru. alhamdulillah banget sih gitu bikin buku ya tapi alhamdulillah mudah-mudahan ada buku-buku selanjutnya. Amin. Semoga makin banyak ya buat apa namanya buat menyebarkan apa sih namanya poin-poin positif juga yang mungkin orang banyak yang belum tahu apalagi tentang isu sustainable itu sendiri ya Mbak ya. Aku delay deh kayaknya suara aku. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Iya. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu nih Mbak, dari kapan sih Mbak Tia sendiri nih menerapkan zero waste lifestyle? Apa karena memang apa ya pas tinggal di Belanda itu atau memang sebelum itu?
Halo, halo. Suara Mbak Tias nggak masuk. Hmm. Oke, jadi sebenarnya Masuk, masuk, masuk. aku tuh gak bisa bilang aku zero waste karena aku masih produce sampah. Hmm, kenapa sih? Oh my God, saya diuji kesabarannya sore hari ini. Oke, baik. Ini padahal ini lama ini ya. Oke. Ini kebanyakan hambatan dari koneksi, jadi kita tunggu Mbak Tias. Halo Mbak Tias. Halo Mbak, suaraku masuk kah? Halo? Suaranya tidak ada. Halo, Kita diuji kesabaran banget Mbak. apakah bisa Halo, halo. terdengar Delay ya kayaknya. suaraku? Halo, bisa dengar suaraku nggak? Bisa, bisa. Nggak dengar. Udah, udah, udah. Oke Mbak, dilanjutkan. Tadi Mbak, ya masuk. Aneh banget, handphone harus kupegang. Sekarang Iya betul, sekarang masuk suaranya sekarang. Betul, masuk. halo, Iya, masuk, masuk. masuk ya. Suara Mbak Tias kecil katanya. Sebenarnya aku tuh masih produce sampah. Jadi nggak suaraku kecil. Duh, kenapa ya? Iya Teman Mbak, lanjut sabar Mbak. ya. Aku dengar. Masih kecil ya sekarang? Bener ya? Oke, bilang juga zero waste juga sih soal masih produce sampah kayaknya Sinyalnya kembali lagi. Kenapa ya sinyalnya ya ampun. Ini kayaknya desktop panjang ya karena koneksi. Oh my God. Hmm. Mbak Tias, Mbak Tias maaf. Ini sinyalnya kenapa? Oh my God. Iya betul, rambutnya juga mirip kok teman-teman. Oke, Mbak Tias. oh, kenapa Koneksinya luar. sampai ini astaga ya Allah. Iya betul Mbak. Lagi semangat-semangatnya tahu-tahu lost connection. Aduh bener betul ya. Bener betul apa? Tadi tuh ini live ended gitu, aku nggak ngerti, kayak kayak aku kira keputus dari live-nya Generation gitu, kayak kok biasanya kan lebih dari sejam, atau mungkin karena sejam gitu, nggak tahu deh, bingung banget. Ayo Mbak, Anyway, jadi lanjutkan. aku bilang zero waste sih enggak ya, soalnya aku masih punya sampah gitu, tapi in a way aku mengurangi sampah-sampah yang aku buang ke tempat sampah gitu. Jadi kalau teman-teman aku zero waste gitu, enggak sih, aku I have to admit aku masih produce sampah sih, nggak mungkin banget orang nggak produce sampah, kayak nol banget itu kayak nggak mungkin, tapi Betul. sebuah cita
bisa kita canangkan gitu. Nah, sebenarnya itu semua bermulai dari aku kan kuliah Sustainable Energy Technology dengan harapan itu aku pengen bikin transisi Indonesia ke renewable energy gitu loh, pengen berkontribusi gitu. Nah, along the way terus pas aku tesis, aku waktu itu tesisnya di Sumba Island, di Pulau Sumba, terus susah banget gitu, kayak wah ini kayaknya suatu hal yang susah banget, harus public policy lah, harus terjun ke policy dan segala macam, minimal jadi menteri gitu. Ya pokoknya harus ngomongin policy, sedangkan aku nggak tahu apa-apa gitu soal policy gitu kan. Akhirnya patah hati gitu. Saya pulang ke Belanda, terus mikir kan kayaknya harus ada something that we can do at home gitu. Maksudnya bikin renewable energy di rumah itu kan mahal banget gitu, kayak bikin solar panel itu kan 20 juta ada lah gitu kan. Siapa punya orang punya 20 juta buat pasang solar panel gitu kan. Majority kan nggak punya gitu kan, nggak punya uang segitu buat pasang solar panel. It's a privilege gitu loh di sini. Terus akhirnya di situ aku mikir, waktu aku punya anak, aku tuh tinggalnya apartemen di lantai 3. Nah, setiap minggu kita harus drop sampah di luar, maksudnya ada di tempatnya gitu loh. Ini nanti diambil sama truk gitu. Nah, saat kita buang sampah kan nggak ada lift ya. Itu tuh suami aku tuh kayak banyak banget, berat banget, dan so on so forth gitu, kayak karena isinya diapers kan, terus banyak sampah-sampah yang lain gitu. Jadi disuruh pilahin sampah itu kalau nggak salah 7 kategori. Terus yang paling berat waktu itu residual waste. Residual waste ini sampah-sampah yang kayak nggak terolah gitu. Pokoknya sampah sisa lah yang nggak bisa diapa-apain, kayak popok, pembalut, plastik-plastik. Ya pokoknya all kind of things yang nggak bisa di recycle gitu. Nah itu selalu berat. Akhirnya apa ini ya isinya gitu. Terus mikir kan akhirnya kayak oh ternyata banyak isinya plastik, tapi kan plastik dibikinnya dari fossil fuel ya loh, berarti kalau gitu kalau aku mau contribute more on the renewable energy gitu ya, sebenarnya bisa juga kali ya kalau aku start dari rumah dengan cara aku reducing plastic use gitu, maksudnya penggunaan single use plastik gitu. Now it makes sense gitu kan. Oke, berarti ini satu hal yang bisa dilakukan sama semua orang di rumah, mengurangi plastik sekali pakai. Akhirnya aku cari-cari info terus ternyata ada gerakan zero waste itu ya dari siapa tuh namanya, Bea Johnson ya, Zero Waste Home. Bea Johnson itu dari tahun 2008 atau apa gitu, dia tulis buku Zero Waste Home. So aku mulai googling gitu, tapi memang kebanyakan bahasa Inggris kan waktu itu, dan I'm privileged gitu untuk mengerti bahasa Inggris, jadi ya nggak apa-apa gitu, aku terima infonya. Terus waktu di Indonesia ternyata belum banyak tuh komunitas kayak gitu. Nah, salah satu komunitas yang Zero Waste yang pertama kali encounter sama aku tuh Zero Waste Nusantara, itu namanya Mbak Jenny, dan mereka bikin komunitas waktu itu WhatsApp group during Plastic Free July. Jadi waktu Plastic Free July ini mereka bikin WhatsApp group, so aku join ke situ. Wah ternyata ada teman-teman banyak sekali, aku senang. Jadi dari gitu ya Mbak ya. Iya, nggak sendirian gitu. Terus at the same time aku bikin Sustaination ini untuk sharing journey-ku gitu loh, sharing journey-ku dari page Instagram terus blog. Nah, along the way tuh aku suka sharing-sharing produk yang aku pakai kan. Kayak oh aku pakai menstrual cup, oh aku pakai ini, pakai itu. Terus orang-orang kayak, "Ini belinya di mana?" "Oh, aku beli di Belanda." gitu. Jauh. Kan gitu kayak kamu bilang kayak gini enak banget, kamu privilege, kamu bisa tinggal di Belanda gitu, kamu tinggal di Belanda, kamu dapat kemudahan untuk dapat produk-produk yang sustainable. Oh iya bener juga gitu. Akhirnya waktu bulan Desember gitu, Januari 2019 aku pulang kan ke Indonesia, dan memang nggak banyak gitu opsi yang tersedia eco-friendly alternatives di Indonesia itu nggak banyak gitu. Akhirnya di situ banyak sih teman-teman yang nge-DM gitu. Dulu kan memang akunnya aku pegang sendiri, banyak banget yang nge-DM, "Tias, kamu jualin aja, produknya kurasi aja, bisa nggak sih sekalian aja kamu jualin," gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh dicoba aja aku jualin. Jadi waktu itu jualannya pertama menstrual cup dulu, karena itu yang produk yang paling aku suka gitu ya, yang life changing banget lah buat aku. Dan ternyata orang suka ya pakai menstrual cup. Aku I didn't expected coming gitu, kayak aku nggak menyangka gitu ternyata disambut baik sama teman-teman gitu. Terus jadi jualan buku, jadi jualan macem-macem lah gitu, dan along the way akhirnya jadi ada, dari tadinya aku cuma 1 orang, sekarang ada 9 orang. Jadi alhamdulillah
sekarang nggak sendirian gitu, jadi lebih rame-rame di Sustaination gitu, yang kita bareng-bareng sih gitu untuk melengkapi produk gitu, jadi makin banyak produk yang kita carry, terus konten-kontennya juga makin bagus, terus IG story-nya sekarang juga lucu-lucu banget gitu kan, jadi Iya, iya betul. harapannya kita bisa apa ya, menyebarkan isu ini in a fun way sih, nggak stres lah gitu kan, maksudnya oke, Iya, betul. tapi it has to be fun gitu, harus harus menyenangkan, dan kita hadir di sini pengen sebagai teman ya, teman perjalanan buat teman-teman yang mau beralih ke gaya hidup yang biasa-biasa aja ke lebih sustainable, kita pengen jadi teman kalian nih gitu, supaya perjalanan kalian, Hmm. karena I know it for sure, waktu aku beralih itu aku sendirian dan itu nggak enak banget karena bingung kan gitu, dan Iya. seneng banget apa sih bisa dipertemukan sama teman-teman online waktu itu buat ngobrol-ngobrol dan segala macam itu. Aku kenal banyak banget teman-teman online waktu awal-awal di Sustaination itu, banyak banget, dan masih berteman sampai sekarang, seneng banget. Jadi ya gitu sih. Jadi apa ya, ya anggaplah Sustaination ini sebagai teman untuk bertanya dan apa ya, having fun together gitu untuk beralih, bertransisi ke gaya hidup yang lebih sustainable. Yeay, senang banget dengarnya karena jujur nih Sustaination itu salah satu akun yang memang sering aku repost juga nih informasi-informasinya. Jadi kontennya juga fun sih. Jadi kayak seru aja gitu kan. Jadi mungkin mungkin dengan begitu juga makin banyak orang yang reshare yang Mbak. Jadi makin banyak juga yang tahu Sustaination juga. Keren banget, Mbak. Thank you. Yeay. Tiara sama Vidya, sama ada satu lagi Kiki yang apa namanya, yang bekerja sama untuk membuat konten ini supaya kalian senang melihatnya. Yeay, mantap. Oke, Kalau sekarang ini dari Bandung juga, ilustrasinya. ya Oh, ilustrator dari kita Bandung juga. yang lucu-lucu Jadi, gambar tangan tuh di Bandung. oh, Bandung. Berarti LDR berarti, Mbak ya? LDR. Tapi lagi pandemi gini kayaknya juga semuanya juga bisa di remote juga, Mbak. Yang penting mah udah ada kerjaannya udah selesai gitu ya, Mbak ya. Jadi jarak tidak menjadi masalah. Ya, kita semua WFH sih sampai sekarang. Paling kalau misalnya butuh syuting atau apa gitu, bikin-bikin konten baru ke kantor sih, ke studio. Oke, iya sih dari GF juga begitu sih, Mbak. Jadi kita masih WFH. Kadang kalau memang mau nggak mau ke kantor ya udah ke kantor gitu. Gitu sih. Oke, menarik. Kita ngobrolin Sustaination nih, Mbak, sekarang. Boleh. Secara tidak langsung tadi Mbak Tia menceritakan nih perjalanan Sustaination itu karena memang awal mulanya dari apa ya namanya daily yang Mbak Tia lakukan gitu kayak tadi gitu kan convert jadi apa namanya jadi menggunakan menstrual cup gitu kan yang tadinya hanya berbagi daily ternyata malah kepikiran bukan kepikiran sih kayak ada celahnya gitu kan untuk membuat online store yang mungkin ya produk-produknya itu yang tadinya ya iyalah di Belanda ya jauh ya ongkosnya aja udah berapa kayak gitu-gitu kan. Tapi ternyata pas di Sustaination itu jadi lebih mempermudah teman-teman yang memang sedang menerapkan sustainable living juga ya Mbak ya. Nah mungkin bisa diceritain nih Mbak, ya tadi ya Sustaination, kenapa Sustaination namanya? Ya cerita yang singkat tadi Mbak jelaskan kan memang perjalanan yang kayak kebetulan gitu. Kebetulan akhirnya yaudah buat aja lah gitu kan e-commerce atau online yang memang online shop yang memang menyediakan produk-produk yang mendukung sustainable living. Mungkin bisa diceritakan, Mbak? Iya, jadi Sustaination tuh sebenarnya cita-cita dari Sustainable Nation ya. Karena kan tadi aku bilang awalnya aku ingin berkontribusi untuk membuat Indonesia ini lebih sustainable. Awalnya dari transisi energi gitu, tapi kok susah gitu kan. Akhirnya ya tetap kan isinya untuk membuat Indonesia lebih sustainable dengan cara yang lain gitu, dengan kehadiran Sustaination. Jadi Sustaination tuh dari kependekan dari ini Sustainable Nation gitu. Makanya namanya Sustaination gitu. Nah, terus dulu kan susah ya barang-barang kayak gitu itu karena nggak ada yang bikin sih. Karena kenapa nggak ada yang bikin? Karena nggak ada yang yakin sama marketnya gitu. Kayak emang ada yang beli gitu kan? Karena kan marketnya niche banget gitu. Niche itu kayak kecil banget lah di Indonesia tuh kecil banget. Wah gede gitu. Tapi sebenarnya kita kecil banget, masih kecil banget dibandingin sama produk-produk konvensional. Jadi ya pastilah nggak ada yang beli gitu kan, dan apalagi sama produk-produk Cina, gitu kan, produk-produk Cina. Jadi
yang challenging ya kita harus apa ya, kita cari gitu brand, supplier, pengrajin yang bisa bikin di sini, di sini, dan kualitasnya tuh nggak kalah gitu, malah lebih bagus gitu. Dan aku berkeyakinan bahwa ini tuh ada marketnya. Jadi ketika kita kan salah satu pioner yang membuat market ini ada gitu kan. Jadi di situ aku yakin bahwa oh ini tuh ada marketnya, jadi kita percaya. Dan sekarang udah banyak ya maksudnya sekarang udah banyak gitu yang apa ya, following us along. Dan nggak apa-apa semakin rame sebenarnya semakin bagus gitu, karena tandanya berarti banyak nih marketnya tuh ada gitu. Itu sebenarnya validasi bahwa market tuh ada, karena banyak nih yang bikin juga produk-produk sejenis gitu. But we stick to our value. Jadi value di sustaination itu ada 3, jadi local, sustainable, dan impactful, yang mana kita tuh menerapkan kurasinya tuh juga ketat banget ya. Maksudnya ada gitu beberapa brand yang kita nggak bisa masuk destination, kita nggak bisa bantu gitu, karena tidak sesuai standar yang kita percaya itu baik gitu. Jadi lokal tuh dimana kita 98% produk yang ada di Sustaination itu locally made gitu ya, locally sourced. Ada yang impor tuh cuma menstrual cup, karena we don't find it here aja sih yang kualitasnya kita gitu. Terus terus yang kedua sustainable, yang mana kita itu percaya bahwa sebuah produk itu harus dibuat dengan material yang sustainable, dikemas dengan kemasan sustainable, dan bisa dibuang dalam tanda kutip ya, di dispose gitu dengan cara yang bertanggung jawab. Makanya kita mesti agak challenging ya, maksudnya orang tuh gampangannya ya udah pakai aja multi layer pouch, pakai aja plastik yang tipis-tipis gitu. Nah kita nggak mau, itu challenging banget loh nemuin supplier yang yang memahami kita gitu. Terus dikemasnya tuh kita mesti datang ke Sustaination tuh nggak pakai plastik gitu. Kita banyak banget kejadian supplier ngirim pakai plastik, terus plastiknya enggak, ini aku mau balikin plastiknya, kalian harus tanggung jawab gitu. Kayak segitunya gitu. Terus jangan sampai kejadian lagi gitu. We don't want to manage yours gitu. Kita udah kasih tahu di awal gitu. Lalu yang ketiga itu impactful. Kita kerjasama dengan brand, dengan pengrajin dan pengrajin, penjahit gitu yang yang memberikan dampak positif, baik itu secara ekonomi, lingkungan, dan pastinya secara sosial ya gitu. Jadi kita duluin tuh brand-brand yang punya value itu secara dampak pastinya dampak positif gitu ya, ke lingkungan, dan juga ada tadi sosial dan ekonomi. Dan kurasi yang paling berat tuh yang di sustainability-nya itu ya, kadang-kadang kita suka galau, aduh ini brand itu bagus banget, tapi ada dia punya kandungan mikroplastik gitu kan, gitu tuh kayak aduh kenapa sih harus pakai ingredient ini gitu. Itu berat banget loh nolakin brand. Kita tuh sering banget soalnya nolakin brand ya, brand-brand out there, maafkan aku. Itu kurasinya gitu. Jadi we just want to make sure we sell like a very good product, safe products to use, dan for you guys and for the environment gitu sih. Gitu. Tapi ya challenging juga gitu. Keren banget. Berarti memang strict banget ya Mbak ya dalam kurasinya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang menonton dan merasa pernah mau masukkan submit produk ke Sustaination ternyata tidak masuk kurasi. Jadi ya itu ya mungkin ada faktor yang memang tidak sesuai dengan value-value yang dipunya oleh Sustaination itu sendiri. Kasih tahu kok, reasoningnya tuh kita kasih tahu. Oh kamu tuh masih pakai multi layer pouch gitu misalnya, kita nggak bisa terima. Kamu masih hey, kandungan ingredients di skincare kamu tuh masih mengandung mikroplastik loh gitu, kita kasih tahu gitu. It's better for you to these ingredients gitu. Bisa nggak sih next time kamu develop produk yang ingredientnya nggak ini. Nah itu kan sebenarnya brand itu kan udah di urusannya brand kan, whether they want to change it or not. Kasih tahu sih. Terus misalnya soal packaging, hey packaging kamu tuh susah loh didaur ulang gitu kalau PET warna hitam gitu, better to use plastik PET yang warnanya bening gitu. Atau misalnya bisa nggak sih kamu ganti ke botol kaca kayak gitu-gitu. Kita suka sih ngasih suggestion, tapi ya mereka mau denger atau enggak ya itu udah urusan brand gitu kan. Kita cuma ngasih tahu what good for the environment dan for you guys gitu kan untuk dipakai kayak gitu sih. Jadi kita pasti nggak
jarang sih kayak kita nolak kayak tanpa alasan, itu nggak pernah terjadi sih. Paling kalau misalnya produknya bagus banget terus kayak wah slotnya penuh nanti ya dipospon gitu biasanya. Berarti itu dipospon. Kayak sekarang tuh kita masukin produk udah penuh sampai Desember, jadi udah nggak bisa terima brand lagi gitu. Tapi we are open for collaboration di 2022 kayak gitu. Jadi Desember udah overload nih guys, nggak bisa lagi gitu. Karena kan untuk launching banget ya, ada di foto lah, harus dibikin kontennya, harus diapain lah, apain itu banyak apa sih behind the scene worknya tuh banyak banget gitu. Jadi ya bukan ditolak tapi dipospon gitu. Ada kalau brand-brand yang bagus kita oke ini tapi buat 2022 ya gitu. Nah kalau misalnya ditolak kita pasti kasih alasan yang jelas kok kenapa. Untuk perbaikan. Secara nggak langsung, betul. Secara nggak langsung judul dari GF Talk hari ini tuh udah inline sama value-nya dari Sustaination ya, karena sustainable product for environmental impact gitu kan, dengan impact-nya lingkungan, ekonomi dan juga sosial ya, sangat inline ya. Keren banget sih, karena memang ya mungkin itu ya Mbak ya yang saya tangkap mungkin dari Sustaination juga nggak cuman untuk apa ya namanya untuk ekonomi, tapi juga ada tanggung jawabnya juga ya Mbak ya, yaitu kembali lagi ke lingkungan dan juga sosialnya gitu. Keren banget. Dan FYI juga nih Mbak Tias, dari Green Generation sendiri memang cukup sering banget kita beli produk di Sustaination untuk hampers gitu. Jadi kayak seneng banget gitu bisa live bareng sama Mbak Tias. We love you guys. Keren banget. Kalau boleh tahu nih Mbak, tadi kan udah diceritakan ya dari proses QC-nya aja strict banget gitu ya. Dari apa challenge-nya sendiri nih, ada nggak sih dari hambatan-hambatan, ya pasti ada lah ya, namanya juga kita membangun suatu bisnis pasti ada hambatan ya. Yang hambatan nih kayaknya ini hambatannya agak unik ya gitu. Ada nggak sih Mbak? Ya pasti semua bisnis, I agree sih, pasti semua bisnis, aku selalu bilang juga, semua bisnis itu pasti punya hambatan gitu, walaupun kamu jualan kopi gitu, pasti challenge-nya sekarang udah satu gitu kan, terlihat gampang, bener gitu, jualan kopi atau boba kan marketnya udah saturated gitu, how do you compete with big players kan, nah kalau kita tuh challenge-nya lebih how do we make the pizza bigger gitu, karena apa ya, dari segi competition sebenarnya nggak banyak gitu kan, tapi kalau misalnya dibilang market banget ya kecil banget gitu loh, dengan playersnya nggak banyak sih, memang betul kalau dibandingin sama kopi-kopian ya playersnya nggak banyak, tapi masalahnya market kita kecil banget gitu loh, market kita tuh kecil banget, jadi apa ya, kita tuh masih berusaha gimana supaya isu ini tuh bisa bisa apa ya, kayak say hello gitu ke lebih banyak orang gitu, meraup bukan apa sih, menggrab iya, grabbing ya, reach gitu, apa sih kan maksud aku reaching to a wider, nah itulah, tapi ya reaching awareness yang lebih tinggi gitu. Nah itu yang sebenarnya jadi PR kita gitu kan, PR sebenarnya bukan PR Sustaination doang ya, I believe kayaknya players yang di area sustainability juga memiliki challenge yang sama, di mana kita itu sebetulnya punya misi untuk meningkatkan awareness ini ke sebanyak-banyak orang gitu. Jadi nggak cuma jualan gitu kan, jadi nggak cuma jualan gitu, karena kalau misalnya gimana caranya kita jual produk kalau orang aja nggak aware itu kan. Nah masalahnya awareness tentang sustainability susah ya gitu, nggak bisa kayak halo kamu mau beli kopi nggak gitu, nggak bisa kayak gitu kan. Kalau kamu di kopi kan minum kopi atau ngantuk mau minum kopi, orang mungkin beli gitu kan. Iya betul gitu doang. Kalau ningkatin awareness sustainability ini kan layernya bisa berkali-kali kan. Kayak pertama diketok-ketok dulu pintunya, assalamualaikum gitu kan. Itu juga belum tentu dibuka pintunya. Iya betul. Udah diketok kali-kali, ya, ntar lama-lama kalau diketok dulu dikirain tagih utang ditinggalin. Bisa juga gitu kan. Jadi challenge-nya itu kita ketuk pintu banyak orang, belum tentu pintunya kebuka gitu, tapi yang penting kita coba ketuk dulu, nanti mungkin sekali gagal, dua kali gagal, mungkin yang ketiga dia buka pintunya. Nah pas mereka buka pintu belum tentu juga dia convert gitu, jadi dia kenalan dulu sama kan, dia kenalan dulu isunya, oh gini, nah belum tentu isu ini dia bisa terima, itu penting dalam hidup dia, belum tentu loh, bisa jadi kayak ya nggak penting lah, aku masih
mikirin hari ini aku mau makan apa gitu kan, ya bisa aja Betul, loh. betul. Maksudnya apa ya, kalau gimana caranya orang bisa mikir isu sustainability kalau dia aja susah makannya gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi belum Betul. tentu juga dia oke, kita ketuk-ketuk lagi. Akhirnya pun dia udah berpikir, oh ini penting nih. Oke, what can I do gitu kan. Nah, itu baru. Jadi layernya tuh banyak banget gitu. It's a very Mm-mm. long journey. Setuju. Very long. Jadi buat kita ini nih itu challenging banget untuk memastikan bahwa orang-orang ini terketuk hatinya dan eventually itu convert ke apa namanya, ke gaya hidup yang lebih sustainable kayak gitu. Itu sih challenge-nya. Kalau misalnya kita jualan kopi kan ya gampang lah ya. Maksudnya ya aku nggak bilang gampang juga, cuman kopi itu kan orang ya udah beli aja gitu kan. Oh, aku Iya, pengen minum kopi gitu kan. Itu I would say mungkin easier dan challenge-nya mungkin beda, how you compete with other competitors kan mungkin ya gitu. Cuman kalau kita nih layernya berkali-kali tuh, berkali-kali sampai eventually orang sadar gitu. Oke, aku butuh beralih nih betul. hari ini gitu. Itu sih Betul, palingnya. betul. Itu Betul. industri yang niche tapi merasakan hal yang sama sih, industri niche industri itu. Setuju banget, Mbak. Nah, Karena sama memang itu sih ya, apalagi untuk isu-isu baru, mungkin ada banyak sedikit banyak juga kayak teman-teman juga yang kayak belum aware juga atau mungkin belum tahu nih gimana sih apa ya how to live sustainable gitu dengan green ya tadi sustainable product gitu kan yang memang tidak menambah sampah lah paling tidak gitu kan atau kita bertanggung jawab atas sampah produk yang kita pakai gitu ya, Mbak ya. true, betul. Keren, keren. Gimana Nah, gitu? Nah, apa gimana? betul, betul, betul. Oke, kan Sustaination sudah masuk tahun ketiga nih Mbak ya, betul ya tahun ketiga ya? Betul. Wow, Yeay, lumayan. happy birthday, happy birthday. Udah kelewat ya kayaknya. Oke, Mas, di gimana Mbak? Maaf. masih anak-anak, masih kecil. Justru dengan tahun ketiga ini dengan impact yang ada itu udah sangat luar biasa karena ya kembali lagi ya untuk apa namanya untuk membangun sustainable business itu dan berimpact itu memang tidak mudah ya Mbak ya karena step by step tapi untuk di tahun ketiga Sustaination ini mungkin dengan banyak orang yang juga sudah tahu gitu dan makin banyak yang banyak orang-orang juga yang sudah mengganti lifestyle menjadi sustainable lifestyle juga dengan sustainable product itu udah sangat great banget sih Mbak dan impact banget gitu di tahun ketiga ini. Apa sih Mbak yang ingin dicapai Sustaination ke depannya? Pasti banyak banget ya apa namanya cita-citanya ini dalam 5 tahun, dalam 10 tahun kayak ibaratnya tuh kayak rumah tangga ya. 5 tahun pertama, 10 tahun gitu. Nah, apa sih yang ingin dicapai Sustaination nih di ulang tahun yang ketiga ini sih Mbak? Ya, Sebenarnya yang ingin dicapai sama Sustaination sudah terpampang nyata di namanya sendiri. Kita ingin betul-betul. berkontribusi sebagai sebuah apa namanya, kita kan company ya, sebuah company yang menjadi contoh gitu untuk teman-teman atau bahkan perusahaan-perusahaan yang konvensional di luar sana untuk ayo dong kita bareng-bareng nih kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih sustainable. Dan sustainable ini banyak ya, dan salah satunya adalah caranya adalah dengan ini awareness tentang pengelolaan sampah lah gitu. Itu paling dekat, karena sustainability ini kan broad banget ya, Iya, isunya ada betul. banyak sekali. Destination mengambil peran untuk pengolahan sampah dari rumah gitu. Untuk apa ya, Oke. aksi-aksi dari siklik gitu. Itu sih. Jadi semakin banyak orang yang join, semakin bagus gitu. Goal kita sih sebanyak-banyaknya orang. Jadi kalau misalnya Indonesia Amin. 300 juta jiwa, kita mau 350 juta jiwa kita pengaruhin, ayo kita gitu. Amin, semoga bisa ya Mbak ya dan semoga makin banyak juga nih yang mulai aware juga nih dengan apa ya namanya dengan isu sustainable, dengan sustainable living itu sendiri ya Mbak ya. Mm-hmm. Oke, Amin. terakhir nih Mbak, terakhir pertanyaannya ya, akhirnya di pertanyaan terakhir setelah banyak hambatan koneksi ya. Oke Semoga Mbak, masih bisa. mungkin Mbak Tias mau kasih tips-tipsnya nih buat teman-teman generasi hijau yang mungkin saat ini sedang menuju atau mungkin ingin mulai merubah lifestyle untuk menggunakan produk-produk yang sustainable. Tipsnya itu kayak gimana sih Mbak? Susah nggak sih sebetulnya gitu untuk merubah apa ya menggunakan produk-produk yang lebih sustainable? Jadi sebenarnya sih bahan gaya hidup
itu selalu susah gitu. Jadi orang bilang gaya hidup ramah lingkungan susah, ya iya susah gitu. Maksudnya kita tuh merubah nggak cuman satu dua hal, kita merubah gaya hidup. Berarti yang kita rubah apa? Hidup kita, gitu. Hidup kita yang Iya, kita betul. rubah gitu, bukan. Jadi ngomongin gaya hidup tuh pasti selalu hidup kita yang berubah, bukan kita cuman sekedar ganti kotak dari plastik jadi stainless, atau misalnya mengganti pembalut jadi menstrual cup. Itu bukan bendanya yang berganti, tapi hidup kita yang berganti. Jadi Iya, betul. sebagai kayak gini deh, dari teman-teman yang misalnya aku minta teman-teman berhenti ngerokok gitu. It will not happen overnight gitu. Atau misalnya aku minta teman-teman mulai besok jam 5 pagi teman-teman harus lari 5 kilo setiap hari. Bisa nggak gitu? Itu pasti susah. Mulai besok teman-teman nggak boleh makan semua hal yang digoreng. Nah tuh nggak boleh, gorengan sama sekali nggak boleh gitu. Harus healthy lifestyle gitu. Itu susah gitu. Jadi nggak usah ngomongin hidup sustainable tuh susah gitu. Kelihatan nyata kok, nggak usah makan gorengan atau berhenti ngerokok. Itu kan susah kan? Nah ini ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi perubahan gaya hidup itu bukan cuman berubah bendanya, tapi yang kita rubah itu hidupnya gitu. Termasuk dalam perubahan gaya hidup yang lebih sustainable ini bukan bendanya yang kita ganti, tapi hidup kita yang kita ganti. Jadi itu yang perlu dipahami pertama. Jadi perubahan sustainable living ini bukan overnight ya, bukan terjadi satu malam, tapi ini perjalanan yang harus terus-menerus kita jalankan setiap hari, in day to day, sehingga ini jadi habit gitu, kebiasaan yang kita jalankan dengan secara fun gitu, menyenangkan gitu. Jadi ya udah, kita tahu hidup kita tuh seperti ini loh. Kayak sekarang ya aku automate aja gitu. Habis ada sampah organik ya aku masukin ke kompos. Itu tuh udah secara otomatis gitu, udah by default. Betul. Aku mau keluar, aku bawa botol minum sama tas gitu. Itu udah otomatis gitu. Nah itu tuh terjadi tidak dalam satu malam. Jadi memang butuh kebiasaan, dan minimal tuh perubahan kebiasaan terjadi dalam waktu 3 minggu minimal. Jadi teman-teman mulai aja dari apapun yang menurut kalian menyenangkan dan menurut kalian mudah, dan lakukan itu secara konsisten selama 3 minggu berturut-turut setiap hari. Kemudian nanti setelah 3 minggu kalian sudah terbiasa, tambahin lagi satu habit gitu. Misalnya yang pertama, ganti jadi botol minum. 3 minggu kemudian bawa tas belanja sendiri. 3 minggu kemudian 3 minggu kemudian gitu. Jadi bertambah satu-satu gitu, dan banyak gitu. Jadi ini sebuah perjalanan kita jalankan seumur hidup gitu. Bukan kayak terus udah I'm a sustainable person, nggak kayak gitu. Tapi ini perjalanan kita jalankan seumur hidup. So we have to bear it in mind gitu. Kayak kita mau berubah gaya hidup kita lebih sehat, ya kita harus jalankan itu seumur hidup gitu, supaya kita sehat gitu kan. Ya sama, analoginya. Jadi mulai sekarang aja, mulai dari apapun yang mudah, nanti pelan-pelan teman-teman maksudnya pelan-pelan teman-teman tambahin. Jangan lihat journey, jangan comparing journey kalian sama lain. Itu yang paling penting sih. Betul. Setuju banget apa yang Mbak Tia sampaikan, karena memang kalau misalkan kita langsung semuanya abrek itu langsung shock ya, biasanya kayak tadinya biasa pakai plastik mungkin, terus udah gitu tahu-tahu nggak pakai plastik, terus bawa tumbler, pusing sendiri karena memang langsung seabrek gitu ya, langsung banyak gitu, takutnya shock gitu. Jadi memang nggak, teman-teman, ya itu benar kata Mbak Tia, jangan bandingkan ya proses kita dengan orang lain, karena kan beda-beda juga ya Mbak ya. Jadi mulai dari yang terkecil, paling tidak sudah terbiasa ya, paling tidak nanti di day by day, week by weeknya nanti bertambah, dan konsisten sih Mbak ya, kayak tadi olahraga demi sehat gitu kan, sama kayak gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Jadi kalau misalkan ngelihat yang sudah level dewanya nih, kayaknya wah udah nggak pakai plastik sama sekali ya, mungkin itu proses sebelumnya juga dari yang terkecil dulu ya Mbak ya. Betul. Dan paling penting find your strong reason why sih. Kayak misalnya kalau kita mau diet, mau kurus, itu kayaknya lebih short term ya, daripada kita diet terus kita mau sehat gitu kan. Kalau kita mau sehat kan bukan panjang. Kita kurus gitu. Ya. Betul. Sama kayak ini tuh kita banget. Strong reason why gitu. Kayak aku mau anakku nanti hidup dengan lingkungan yang tidak lebih jelek daripada yang sekarang. Itu kan menurut aku itu very strong reason why-ku gitu. Nah, teman-teman bisa temukan alasan yang melandasi kalian merubah gaya. Betul. Iya, betul. Karena memang itu sih, kalau nggak ada niat, susah juga ya Mbak ya untuk menjalankan ke depannya.
Oke, menarik sekali ya ngobrol-ngobrol kita di udah tidak terasa sudah lewat. Ternyata nih kayaknya saya juga udah di WhatsApp sama Mbak Amira. Oke, thank you. Sebelumnya thank you banget Mbak Tias. Sebetulnya masih banyak sih yang pengen ditanya-tanyakan ya, atau mungkin nanti bisa kita agendakan mungkin agenda berikutnya kolaborasi antara Sustaination dan Green Generation ya. Membuat Eh, sama-sama nation ya, sama-sama sustain dan green nation. juga namanya Green dan Sustaination Oke. EU. Iya, jadi ya itu ya teman-teman ya, semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Tias menjadi bermanfaat dan juga menjadi motivasi. Mungkin ada teman-teman yang kepikiran untuk membuat sustainable business, mungkin kayak tadi nih bisa apa ya, ada value-value yang memang paling tidak memberikan impact yang baik untuk lingkungan, ekonomi dan juga sosial gitu. Aduh, tidak terasa, aduh Mbak Tias gimana ya. Tapi sebelum kita sudahi nih Mbak, saya ini dulu Mbak ya, mau mengingatkan kembali ke teman-teman di generasi hijau. Kalau teman-teman yang ingin mendukung program-program dari Greenation Foundation, bisa banget di kanal-kanal kitabisa.com, Shopee donasi dan juga Gojek donasi. Jadi kalau untuk kita bisa, biasanya langsung aja diklik di kitabisa.com. Aduh, saya ngerap banget. Kitabisa.com/greengenerationid. Atau kalau mau di Shopee bisa banget di Shopee donasi, tapi hanya untuk Android, mohon maaf. Tapi kalau untuk iOS bisa langsung, pengguna iOS bisa langsung di Gojek donasi gitu. Jadi siapa tahu Mbak Tias mau lihat-lihat di platform-platform crowdfunding kita gitu. Dan yang terakhir nih Mbak, kemarin itu kita sempat adakan giveaway nih untuk apa? Untuk agenda GFtalk hari ini. Nah, pemenang giveaway itu akan mendapatkan 50.000 saldo imani untuk 3 orang masing-masing. Jadi 50.000 untuk satu orang. Untuk satu orang. Untuk pemenangnya sendiri ini saya sebutkan ya. Ada @kokokr8_, ada @samosir.sapphire, dan satu lagi @mahar29. Jadi mungkin nanti untuk nama-nama yang disebutkan bisa langsung DM ke kita aja, kontaknya, nomornya, dan mau dikirim kemana emailnya supaya buat jajan-jajan ya. Dan jangan lupa jajannya juga kalau bisa minim sampah ya, jangan menghasilkan sampah. Oke, kalau Betul. gitu. Terima kasih banyak Mbak Tias sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrolnya dengan banyak hambatan tadi ya. Akhirnya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Mbak Tias dan tim Sustaination. Terima kasih. Mbak Mira, terima kasih bantuannya juga. Semoga Green Generation dan Sustaination bisa berkolaborasi ya Mbak ke depannya, terus apa ya namanya, memberikan apa namanya, bukan edukasi sih ya, memberikan knowledge juga untuk teman-teman terkait isu sustainable-nya juga melalui konten-kontennya. Oke, terima kasih banyak Mbak Tia. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Bye. Bye-bye Mbak Tia. Thank you. Bye-bye.